Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan, tentunya dalam Tribun Timur Update, edisi hari ini Selasa 22 April 2025. Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kami akan mengabarkan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Salah satunya Tribuners ialah informasi atau update terbaru mengenai wafatnya pemimpin agama Katolik Sri Paus Fransiskus yang membawa berita duka dan juga tentunya menjadi kesedihan yang terbesar bagi seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia dan di Kota Makassar, beberapa gereja-gereja di seluruh Indonesia juga menggelar doa bersama dan tentunya mendoakan agar wafatnya Sri Paus Fransiskus ini sendiri adalah bersama dengan ketenangan yang dibawanya semasa hidup. Lantas kita akan bersama-sama menyimak bagaimana tanggapan dari para jemaat dari Gereja Katedral Makassar yang akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat siang rekan Kadri. Selamat siang rekan Anissa. Ya, mungkin dapat dijelaskan rekan Kadri bagaimana atau seperti apa suasana doa bersama yang digelar Jemaat Katedral Makassar pada hari ini? Ya, terima kasih rekan Anissa di studio Tribun Timur. Dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Jadi dapat saya sampaikan saat ini saya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, di mana tadi pagi jemaat Gereja Katolik Katedral Makassar menggelar doa keselamatan kekal atas wafatnya Paus Fransiskus. Di mana pantauan kami di lokasi saat itu para jemaat dengan hikmat khusyuk menggelar doa di Gua Maria untuk mendoakan atas wafatnya Paus Fransiskus, di mana para karyawan dan pastor di Katedral Makassar ini menggelar doa atas kepulangannya Paus Fransiskus. Seperti itu rekan Esnisa yang dapat saya laporkan terkait situasinya. Baik rekan, lantas dalam momentum ini sendiri apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, tepatnya mungkin Monsinyur Fransiskus Nipa, apakah ada pesan khusus yang beliau sampaikan? Ya, dapat kami sampaikan rekan Anissa kepada Tribuners bahwa Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Fransiskus Nipa menggelar doa tersebut atau doa bersama tersebut sebagai bentuk belasungkawa atas wafatnya sosok pemimpin gereja Katolik di Roma, yakni Paus Fransiskus, di mana pesannya yakni Paus Fransiskus ini dinilai merupakan sosok yang memperjuangkan kemanusiaan sekaligus lingkungan hidup yang ada di dunia saat ini. Terima kasih. Selain itu, eh, Fransiskus Nipa juga menjelaskan bahwa ini adalah sebagai bentuk harapan agar warisan kemanusiaan dari Paus Fransiskus itu terus dilanjutkan, di mana makna dari kegiatan doa tersebut diadakan pada mulai tadi pagi dan akan kembali dilakukan di gereja katedral pada malam hari sekitar pukul 19 Wita malam nanti. Seperti itu rekan Anissa, kembali ke studio. Baik rekan, lantas untuk seluruh jemaat gereja katedral sendiri dan juga para petinggi yang ada di dalamnya, apakah juga ada yang menyampaikan mengenai bagaimana kesan yang mereka rasakan, khususnya mungkin sebelum wafat kemarin Paus Fransiskus juga sempat melakukan kunjungan bersejarah ke Indonesia di sekitar bulan September 2024 lalu. Apakah ada hal itu juga yang disampaikan sebagai kesan oleh para jemaat gereja rekan? Ya,
Baik rekan Anissa, dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya Paus Fransiskus ini melakukan kunjungan pada tanggal 3 sampai 6 September tahun lalu, di mana kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama kali oleh Paus Fransiskus setelah sebelumnya menunggu 35 tahun terakhir dikunjungi oleh Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Nah, kedatangan Paus Fransiskus ini memang sangat dinantikan oleh umat Katolik di Indonesia dan uh, Fransiskus Nipa menyampaikan bahwa kunjungan tersebut saat datang di Jakarta merupakan momen di mana umat khususnya Katolik ini menyambut sangat antusias kedatangan dari Paus Fransiskus ini. Tak terkecuali juga masyarakat pada umumnya seperti itu. Misal. Kemudian dalam pertemuan tersebut sosok dari Paus Fransiskus ini dinilai oleh Uskup Agung Makassar memiliki sosok yang begitu sederhana, kemudian juga sangat mengayomi kepada seluruh jemaat, terkhusus ke umat Katolik dan seluruh masyarakat yang melihat kedatangan dari Paus Fransiskus di Jakarta, di mana saat itu juga salah satu momen pada saat kunjungan dari Paus Fransiskus yang ini adanya deklarasi Istiqlal, di mana di situ ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Paus Fransiskus, dan lahirlah suatu deklarasi Istiqlal, di mana deklarasi Istiqlal itu merupakan beberapa poin penting di dalam deklarasi Istiqlal itu kami dapatkan informasi. Yang ini pertama, melawan dehumanisasi, yang berarti untuk memperjuangkan kemanusiaan, dan kemudian yang kedua yang ini perjuangan pertobatan ekologis, dan itu yang disampaikan atau kesan yang didapatkan oleh Uskup Agung Katedral Makassar saat kunjungan Paus Fransiskus 3 sampai 6 September 2024 lalu. Seperti itu rekan Anissa, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kadri atas laporan dan liputan lengkapnya. Dan tentunya nantinya kami masih akan menantikan update-update terbaru dari lapangan. Terima kasih rekan Kadri dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Ya, dan Tribuners, kami juga telah mengumpulkan video dan juga liputan dari suasana terkini dari Gereja Katedral Makassar pasca informasi atau pengumuman wafatnya Paus Fransiskus, dan juga bagaimana tanggapan dari Fransiskus Nipa. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef.
tentu saja untuk kita Indonesia pada 21 April kan juga ini ya, untuk Hari Kartini dan perjuangan nilai-nilai katakanlah juga kemanusiaan ya, khususnya terhadap kaum perempuan ya. Nah, Bapak Suci ini kan meninggal itu persis sesudah Pekan Suci ya, sesudah merayakan Paskah. Dan pada hari Minggu yang lalu, seperti teman-teman lihat di televisi kan, dia memberikan berkat khusus ya, yang dalam gereja Katolik disebut itu Urbi et Orbi ya. Nah, jadi dengan demikian secara spiritual dapat kita maknai bahwa dia mengikuti jejak Yesus. Yesus kan pada akhir hidupnya ketika wafat di salib dia mengatakan sudah selesai. Pertanyaannya, apa yang selesai? Yang selesai adalah apa yang dia sampaikan kepada para muridnya untuk mengasihi sehabis-habisnya. Mengasihi sehabis-habisnya itu dibuktikan dengan pengalaman di atas kayu salib yang menyerahkan hidupnya total. Nah, ini juga kan yang diperjuangkan oleh Paus Fransiskus dengan memperjuangkan tadi itu yang saya sampaikan itu, mereka yang miskin, yang terpinggirkan, yang termarginal, dan dia perjuangkan dengan segala macam cara, lintas batas dan seterusnya ya. Dan bermuara pada Paskah, bahwa ya untuk menemukan kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejati, semua sudah selesai. Dan dengan demikian, kalau dalam gereja Katolik untuk tahun ini kan disebut tahun jubileum, tahun pengharapan. Ini juga membangkitkan pengharapan bagi dunia dan bagi umat untuk berjuang terus ya. Apa artinya mengalami Kristus yang bangkit? Persis katakanlah disaksikan oleh Paus Fransiskus ini. Dia meninggal persis selesai Paskah. Ya. Jadi bahwa pada Kamis Putih kita merayakan Ekaristi, tetapi ujung dari seluruh pesiarahan pengharapan kita di dunia ini adalah perjamuan surgawi. Gitu, ya. Ya, oke, baik. Nah, yuk doa bersama pagi ini untuk pegawai dan nanti akan ada misa ini dalam rangkaian bagi apa dan iya. Jadi kegiatan doa bersama ini diadakan pertama tentu saja sebagai ungkapan bela duka untuk sosok tokoh dunia yang memperjuangkan kemanusiaan tetapi juga sekaligus lingkungan hidup. Kemanusiaan khususnya mereka yang miskin dan terpinggirkan. Nah, sambil tentu saja berdoa untuk keselamatan kekal dari mendiang Bapak Suci. Sekaligus juga ada maksud agar warisan kemanusiaan yang ditinggalkan oleh mendiang Bapak Suci dapat dilanjutkan, dapat kita perjuangkan bersama untuk ke depan. Jadi inilah makna dari kegiatan doa bersama yang dalam lingkup wilayah Keuskupan Agung Makassar diadakan mulai pagi ini oleh para karyawan kantor keuskupan. Kemudian nanti malam di gereja katedral ada misa khusus untuk itu pukul 7 malam. Dan juga dianjurkan ke paroki-paroki dalam wilayah Keuskupan Agung Makassar supaya membuat kegiatan doa bersama. Bahkan rumah-rumah biara dan seluruh umat diajak untuk ambil bagian dalam doa yang khusus ini. Ya. selain doa itu ada rangkaian apa lagi sih Pak sampai nantinya paus ini akan nanti dimakamkan dan kemudian akan memilih kembali paus itu, ada rangkaiannya seperti apa ini Pak? Tentu saja pusat seluruh kegiatan di Vatikan ya. Seperti yang teman-teman wartawan sudah tahu semua bahwa waktu
tirakatan atau waktu duka cita ini 9 hari, mulai dari kemarin ketika Bapak Suci wafat, ya. Lalu sambil itu, karena sekarang gereja Katolik seluruh dunia dipimpin oleh Dewan Kardinal, persis sesudah Paus Fransiskus meninggal, maka mulai pada hari ini jam 9 pagi waktu Roma diadakan rapat pertama dari para kardinal, ya, untuk tentu saja membicarakan beberapa agenda penting untuk ke depan, khususnya hal-hal teknis praktis menyangkut pemakaman, dan ya pada waktunya nanti hal-hal teknis praktis berkenaan dengan konklav atau pemilihan paus yang. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.